Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel One Core Farm. Hari ini kami berada di kebunnya Pak Yanu ya, bersama master anggur dari Ngarum Sragen, Mas Tunjung. Kami akan melaksanakan pemotongan anggur lokal ini teman-teman. Ini besar sekali, ini anggur Isabella. Ini akan kita ubah menjadi anggur impor, nanti disambung pucuk atau di grafting menggunakan varian impor ya teman-teman. Nah, ini batangnya udah besar-besar. Nah, sayang ini lokal, buahnya kurang manis, kurang bagus ya. Nanti kita ubah menjadi anggur impor yang jenis dan rasanya manis teman-teman. Batang bawahnya udah besar sekali nih, ada 2 pohon ya, disisakan tiga batang. Jadi sisakan 3 batang, nanti akan kita sambung menggunakan varian yang lain. Beberapa sudah kita pangkas. Ini bisa jadi rootstock nanti ya, ini anggur Isabella bisa jadikan rootstock untuk disambung dengan varian-varian yang lainnya nih teman-teman. Ya, ini kita potong semua. Usia anggur yang kita potong ini setahun ya, setahun langsung ditanam di tanah ya, di grounding. Batangnya sudah besar sekali. Nah, ini jika nanti di grafting dengan anggur impor, maka hasilnya akan maksimal. Perakaran sudah pasti akan kuat, dan insya Allah jadi hidup, jadi bagus ini. Setelah dipangkas dibiarkan berapa lama Mas Tunjung? Bisa sekitar 1-2 minggu kalau mau model sisip. Tapi kalau mau model samcuk sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Oh, itu kalau sisip ya malah lebih bagus. Sambung pucuk? Sambung pucuk. Oh iya, kalau sambung sisip di batangnya langsung 2 mingguan supaya airnya tidak keluar banyak ya Mas Tunjung. Nah, kalau mau dari sambung sisip, jadi nunggu tunasnya muncul dari tunas bat, tumbuh dulu kira-kira 1 bulan, sudah tumbuh daun tunasnya, nah baru disambung sisip dengan varian lain. Ada 2 cara ya, besok kita akan update lagi ya caranya mana yang kita gunakan. Nanti mau sambung pucuk nunggu sebulan atau sambung sisip 2 minggu dari batang ya. Ini kita akan mengubah anggur lokal ini menjadi anggur impor. Sebenarnya udah banyak sekali ini batang-batangnya, para-paranya sudah luas ya. Pak Yanu buatnya sudah sampai sini. Kemarin sudah sempat dipangkas dan berbuah, tapi lokal ya, tapi belum sampai matang. Nah, ini akan kita ganti menggunakan varian impor nih. Udah sampai bawah-bawah sini teman-teman nih. Udah panjang banget. Ini Isabella. Nah, kita akan ubah anggur-anggurnya ini menjadi varian-varian impor ya. Terserah nanti Pak Yanu maunya disambung pakai varian apa, dan kita lihat koleksinya Mas Tunjung nanti ya. Ini kita geraji pohon yang paling besar ya, mantap ini. Wah, udah lebih dari jempol, 2 jempol ini. Rootstock mantap ini Mas. Barerut Isabella.
Untuk teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya jika kami mengupdate perkembangan anggur video-video kami bisa langsung mendapatkan notifikasi otomatis. Dan jangan lupa untuk melihat playlist yang sudah kami buat. Di sana ada banyak video dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk menanam anggur. Iya. Ya teman-teman, ini posisi 2 bulan ya, hampir 2 bulan setelah pemangkasan batang utama Isabella. Nah sekarang kita saatnya untuk grafting teman-teman, untuk sambung sisip ya dengan varian-varian impor. Nah ini bersama Mas Tunjung teman-teman, masih bersama Mas Tunjung, master anggur dari Sragen. Ini sudah dimulai graftingnya. Nah ini tunas baru setelah kurang lebih 2 bulan sudah mulai membesar. Nah ini sudah saatnya untuk disambung dengan varian impornya teman-teman ya. Ini caranya akan kita pelajari pada hari ini. Setiap cabang-cabang tunas baru yang ada ini akan kita sambung teman-teman ya. Kita pangkas dulu pucuk-pucuknya yang kita tidak diperlukan, kita buang, daun-daunnya kita kurangi ya. Nanti kita belah ya di tunas baru itu menjadi 2 bagian. Hati-hati dengan cutter yang tajam. Nah setelah itu kita siapkan entresnya teman-teman. Entresnya nanti kita lancipkan ya, kita lancipkan sisi kanan dan kiri, kira-kira dibuat seimbang mungkin ya, dibuat seimbang rata. Nah kemudian kita sisipkan teman-teman, kita sisipkan ke tunas yang sudah kita belah tadi ya. Kita sisipkan, hati-hati salah satu sisi harus menempel dengan salah satu sisi di tunasnya ya. Jadi salah satu sisi, meskipun jika ada yang lebih besar salah satunya maka diratakan salah satunya. Nah setelah dimasukkan kita ikat lagi menggunakan parafilm ya. Kita pakai parafilm supaya nanti mudah melekat ya, dan juga tidak kena air ataupun udara teman-teman. Kita lingkar-lingkarkan supaya erat menempel ya, supaya erat menempel. Nah kemudian nanti setelah beberapa kali direkatkan, maka jika selesai kita tutup dengan plastik ya. Ujung-ujung entresnya kita tutup dulu dengan parafilm sebelum dipasang. Kemudian kita siapkan bagian yang akan kita tancap itu, kita belah 2. Nah setelah itu entres yang sudah kita bungkus pakai parafilm tadi disiapkan ya, dilancipkan, kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam tunas-tunas yang sudah kita siapkan itu teman-teman ya. Ini kita lancipkan dulu, supaya bisa masuk ke tunas yang sudah kita belah tadi teman-teman ya. Kita masukkan ke tunas yang sudah kita belah tadi. Nah begitu caranya teman-teman. Beberapa kali sudah kita contohkan ya tadi. Setelah nanti semua siap, maka cabang-cabang yang tidak terpakai tentu saja kita harus buang, dan tunas-tunas sudah kita sambung ini nantinya kita tutup dengan plastik ya teman-teman ya. Ya ini sudah ada beberapa yang berhasil kita sambung. Nah tinggal nanti kita menutupnya supaya tidak kena angin maupun hujan, karena ini tidak ada UV nya ya. Ini full hujan panas ya, full, tidak ada penutupnya, tidak ada gentengnya ataupun tidak ada UV nya. Nah ini full hujan panas teman-teman. Semoga dari grafting yang kita buat ini sukses ya teman-teman, tumbuh dan sukses.
Baik teman-teman, ini setelah selesai kita grafting ya, kita sambung pucuk, saatnya kita tutup dengan plastik teman-teman. Ya, ini semua sudah selesai graftingnya. Nah, ini kita tutup dengan plastik ya, plastik es itu teman-teman, yang mungkin 1 kiloan itu. Setiap graftingan tadi kita tutup, kemudian kita tali dengan karet teman-teman ya, dengan karet gelang itu, atau bisa menggunakan rafia juga. Monggo teman-teman, di tempat teman-teman yang ada apa bebas silahkan. Nah, nanti ini kita ikatkan dengan kuat ya, supaya tidak jatuh atau tidak kabur ketika terkena angin kencang teman-teman. Nah, ini digunakan untuk melindungi graftingan supaya aman dari hujan maupun dari angin ya teman-teman ya. Ya, ini plastik-plastik esnya kita potong sepanjang yang kita butuhkan ya, tergantung graftingan yang kita gunakan tadi sejauh mana. Nah, ini kita paskan supaya tidak tersisa banyak ya, kita tali dengan karet ya, supaya nanti tidak jatuh terkena angin teman-teman, karena ini kan di luar ya, di luar, jadi anginnya kencang juga, tidak ada penghalangnya di atasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Plastik-plastik ini kita gunakan secukupnya saja teman-teman ya. Jika memang butuh panjang ya utuh ya, jika memang graftingannya pendek ya kita potong plastiknya ya, supaya tidak terlalu sisa banyak ya, sehingga nanti kalau sisa banyak dia akan menggelantung seperti itu, akan mengganggu entres sambungannya itu teman-teman ya, takutnya malah patah sambungannya. Jadi kita paskan secukupnya yang dibutuhkan sepanjang entres yang kita sambung tadi teman-teman. Nah, ini di pohon yang kedua teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita grafting juga. Nah, saatnya kita bungkus menggunakan plastik seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kita gunakan plastik es ya, ya kira-kira sekilo. Kalau mau menggabungkan dua sambungan jika berdekatan bisa menggunakan plastik yang lebih besar sedikit, tidak apa-apa, tidak harus ukuran sekilo ini teman-teman. Nah, kita tali menggunakan karet gelang, kita tali yang cukup erat teman-teman ya. Nah, ini bagian bawah pokok ini juga ada tunas yang muncul, kita manfaatkan juga teman-teman untuk sambung grafting ini, sambung pucuk ya, sambung sisip maaf ya, supaya memperbesar kemungkinan tumbuh teman-teman. Jadi kita banyak bagian kita grafting supaya dimana lokasi itu kita grafting kan belum tentu berhasil. Nah, ini kita perbesar kemungkinan supaya banyak yang kita grafting. Harapannya sih semoga banyak yang berhasil, tapi jika ada yang gagal ya pasti tetap ada yang berhasil ya, insya Allah ya. Kita perbesar kemungkinan, kita banyakkan graftingnya, mumpung banyak tunas-tunas baru yang muncul ya. Setelah 2 bulan kita biarkan teman-teman ya, setelah 2 bulan kita biarkan, maka seperti ini ya penampakannya, sudah banyak batang barunya, tunas barunya, dan sudah cukup besar juga teman-teman. Nah, begini caranya teman-teman, kita tali erat dan supaya aman dari angin dan hujan. Mungkin update kami cukup sekian dulu teman-teman. Untuk berikutnya setelah tumbuh nanti insya Allah kita akan update lagi. Semoga ada waktu, ada kesempatan. Sekian teman-teman ya, salam pengangguran, salam super. Mari kita hijaukan bumi dengan bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.